Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sultan Torik Atala dengan NRP 3 digit akhir 124. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait praktikum P1 yang berjudul Analisis Volume Atur, Heating and Cooling. Dalam kehidupan sehari-hari, penting sekali bagi tubuh kita untuk berada di ruangan yang memiliki suhu dan sirkulasi udara yang optimal. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah teknologi yang dapat mengatur dan mengondisikan suhu dan sirkulasi udara di suatu ruangan tertutup. Teknologi tersebut sudah diciptakan, yaitu teknologi Heating, Ventilation and Air Conditioning Unit atau HVAC. HVAC ini memiliki fungsi sebagai air conditioning yang diartikan sebagai pengendalian penuh terhadap suhu, kelembapan udara, suplai udara dari luar untuk ventilasi, penyaringan partikel udara dari luar, dan pergerakan udara. HVAC dikategorikan berdasarkan metode yang digunakan untuk mengontrol pemanas, ventilasi udara, dan penyejuk udara di ruangan yang ingin dikondisikan. Pada dasarnya, HVAC memiliki fungsi untuk mengatur temperatur dan kelembapan udara ruangan dengan kebutuhan yang kita inginkan. Pada sistem HVAC terdapat beberapa komponen seperti heating coil yang berfungsi sebagai pemanas, lalu terdapat evaporator yang berfungsi untuk melepaskan kalor sehingga suhu menjadi lebih dingin. Lalu pada praktikum kali ini saya akan menganalisis volume atur dari HVAC ini. Tujuan dari praktikum P1 ini adalah yang pertama, tujuan untuk menganalisis kesetimbangan massa energi pada proses termodinamika, pemanasan dan pendinginan di dalam volume atur. Yang kedua, menentukan laju kalor yang dilepaskan oleh heating coil pada duct AC unit beserta efisiensinya. Lalu yang ketiga, menentukan properti termodinamis udara hasil pemanasan dan pendinginan dari analisis volume atur. Peralatan dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini, pada praktikum P1 volume atur heating and cooling adalah yang pertama, air conditioning laboratory unit PA Hilton A575-73187 sebanyak 1 unit. Lalu yang kedua adalah termometer dry bulb dan wet bulb. Lalu yang ketiga adalah diagram psikometri. Untuk prosedur praktikumnya, yang pertama adalah disiapkan dan dioperasikan peralatan beserta perangkat air conditioning laboratory unit PA Hilton A575-73187 sesuai dengan petunjuk operasional dan SOP petunjuk penggunaan alatnya. Yang kedua, heater pada HVAC diaktifkan sebesar 0,5 kW dengan kecepatan putar fan sentrifugal sebesar 30 knot putar. Yang ketiga, alat ditunggu hingga dalam keadaan steady selama kurang lebih 3 menit. Temperatur pada T1 dry bulb dan wet bulb dan T2 dry bulb dan wet bulbnya dicatat. Lalu yang keempat, kecepatan putar fan diubah menjadi 40 knot putar dan 50 knot putar. Lalu langkah pada poin ketiga diulangi kembali. Kelima, langkah-langkah pada poin ketiga dan poin keempat diubah kembali dengan diubahnya heater pada duct AC lab unit menjadi 1 kW. Kemudian evaporator diaktifkan untuk diambil data variasi proses pendinginan. Yang keenam, yaitu proses terakhir, setelah didapatkan 4 data T1 dry bulb dan wet bulb dan T2 dry bulb dan wet bulbnya, nilai H1 dan H2 dicari dengan tabel psikometri. Dapat dilihat pada tampilan layar pada gambar yang di sebelah kiri. Gambar tersebut adalah gambar skema air conditioning laboratory unit PA Hilton A575. Lalu yang di sebelah kanan itu adalah sebuah teknologi HVAC yang kita gunakan di kehidupan sehari-hari. HVAC ini bisa dapat berupa AC atau air conditioning dan juga pemanas atau filter udara dan sejenisnya. Lalu berikut ini adalah tabel data temperatur dry bulb dan wet bulb
yang saya dapatkan pada saat praktikum dan proses analisis. Dapat dilihat pada tabel ini terdapat 3 variasi data. Yang pertama ada variasi data cooling evaporator 1,902 kW. Yang variasi data kedua adalah heater 0,5 kW, dan yang ketiga adalah variasi data heater 1 kW. Lalu kecepatan pada variasi data cooling evaporator 1,902 kW pada kecepatan putar fan 30, data T1 dry bulb dan T1 wet bulbnya berturut-turut adalah 30 derajat Celcius dan 27 derajat Celcius. Lalu data T2 dry bulb dan wet bulbnya berturut-turut adalah 32 derajat Celcius dan 26 derajat Celcius. Lalu diikuti dengan kecepatan putar fan 40 derajat yang memiliki T1 dry bulb dan wet bulbnya 30 derajat Celcius dan 27 derajat Celcius, dan T2 nya 31 derajat Celcius dan 26 derajat Celcius. Lalu yang terakhir pada variasi data ini yaitu kecepatan putar fan 50 knot putar, yang dimana suhu pada T1 nya adalah 30 derajat Celcius dan 20 derajat Celcius, suhu T2 nya 31 derajat Celcius dan 26 derajat Celcius. Lalu pada variasi data kedua, pada kecepatan putar fan 30 knot putar, suhu T1 dry bulb dan wet bulbnya 30 derajat Celcius dan 29 derajat Celcius, suhu T2 dry bulb dan wet bulbnya 30 derajat Celcius dan 28 derajat Celcius. Pada kecepatan putar fan 40 knot putar, suhu T1 nya 30 derajat Celcius dan 29 derajat Celcius. Lalu T2 dry bulb dan wet bulbnya 36 derajat Celcius dan 28 derajat Celcius. Untuk kecepatan putar fan sebesar 50 knot putar, suhu T1 dry bulb dan wet bulbnya sama seperti pada kecepatan 40 knot putar. Lalu yang T2 nya itu berbeda, yaitu sebesar 35 derajat Celcius, namun ada kesamaan pada wet bulbnya itu sebesar 28 derajat Celcius. Yang terakhir pada variasi data heater 1 kW, kecepatan putar fan pada kecepatan putar fan 30 knot putar, suhu T1 dry bulb dan wet bulbnya adalah 30 derajat Celcius dan 29 derajat Celcius, diikuti dengan suhu T2 dry bulb dan wet bulbnya adalah 38 derajat Celcius dan 28 derajat Celcius. Untuk mempercepat saja, pada kecepatan putar fan 40 knot putar dan 50 knot putar, suhu T1 dry bulb dan wet bulbnya sama seperti pada kecepatan putar fan 30 knot putar. Namun ada sedikit perbedaan pada T2 dry bulbnya, yaitu 40 derajat Celcius pada 40 knot putar dan 38 derajat Celcius pada data 50 knot putar. Namun T2 nya sama, yaitu sama-sama 29 derajat Celcius. Untuk kesamaan data pada suhu dry bulb dan wet bulb ini mungkin bisa terjadi karena faktor fisis yang berupa ketidaktelitian pengamatan dalam mengamati termometer dry bulb dan wet bulb. Lalu yang kedua mungkin bisa jadi karena faktor lain berupa sirkulasi udara atau suhu udara di dalam lab yang mempengaruhi HVAC, sehingga data temperatur dry bulb dan wet bulb pun juga ikut terpengaruhi. Langkah berikutnya setelah diketahui nilai suhu T1 dan T2 dry bulb dan wet bulbnya, kita dapat mengetahui nilai dari entalpi pada masing-masing variasi data dengan cara menentukan titik temu nilai T1 dan T2 dry bulb dan wet bulb pada tabel psikometri. Berikut ini adalah entalpi yang saya dapatkan dari hasil psikometri. Untuk nilai entalpi
Semakin secara teori semakin besar daya yang dimasukkan pada HVAC, yang diinput pada HVAC, maka nilai entalpinya pun juga semakin besar. Namun terdapat kesalahan pengamatan pada saat praktikum. Dapat dilihat di sini nilai entalpi pada heater 1 kW 89,24 yang itu merupakan nilai yang relatif lebih kecil jika dibandingkan dengan yang heater 0,5 kW. Padahal kita mengetahui bahwa 1 kW itu memiliki daya yang lebih besar dibanding heater 0,5 kW. Setelah kita mendapatkan nilai entalpi dari masing-masing variasi data, langkah berikutnya adalah mencari kalor, yang dapat dicari dengan menggunakan persamaan seperti berikut ini. W sama dengan M, Q sama dengan W dikurang M dot dikali H1 dikurang H2. Lalu untuk mencari M dot, itu dapat dicari dengan persamaan M dot sama dengan Rho V dikali A, yang dimana Rho adalah densitas udara yaitu 1,2, V itu besarnya kecepatan kipas atau fan, dan A itu adalah luas penampang yang besarnya sudah ditetapkan yaitu sebesar 0,23 meter persegi. Berikut ini saya akan mencontohkan cara menghitung kalornya. Contoh data yang digunakan sebagai sampel adalah variasi data heating heater 1 kW. Saya akan menggunakan data yang digaris bawahi ini, yang berwarna merah. Berikut ini ada persamaannya, Q sama dengan W dikurang M dot H1 dikurang H2. Namun M dotnya belum diketahui, maka saya cari dulu M dotnya. M dot sama dengan, baik, sudah didapatkan persamaannya 1,2 dikali 1,52 dikali 0,23, hasilnya yaitu 0,41592. Lalu setelah didapatkan kalornya, maka selanjutnya kita akan mencari, setelah didapatkan M dotnya, selanjutnya kita akan mencari kalornya. Didapatkan hasilnya minus 1,233 kJ. Ini hasilnya. Dengan menggunakan persamaan dan metode perhitungan yang sama, kita dapat mengetahui nilai kalor dari masing-masing variasi data. Dapat dilihat di sini nilai kalornya, nilai kalor yang sudah saya dapatkan dari perhitungan sebelumnya. Lalu di sini ada M dotnya. Untuk M dot pada kecepatan putar fan 30, 40, dan 50 memiliki nilai yang berbeda, namun pada masing-masing variasi data itu nilainya sama untuk masing-masing kecepatan putar fan. Kesimpulan yang bisa saya dapatkan pada praktikum P1 ini adalah, yang pertama, HVAC merupakan mesin atau sistem yang berfungsi sebagai alat atau pengondisi udara di dalam ruangan tertutup. HVAC terdiri dari heater dan evaporator. Dapat dilakukan perhitungan dan analisis pemindahan energi dengan menggunakan pendekatan analisis volume atur. Lalu yang kedua, nilai kalor atau Q dapat ditentukan dengan mengetahui nilai daya, densitas volume atur, kecepatan fan, luas penampang mesin HVAC, dan massa udara yang mengalir tiap satuan waktu serta data entalpi. Yang ketiga, menentukan properti termodinamis dapat ditentukan dengan cara mengetahui suhu dry bulb dan wet bulb, kemudian menentukan titik temunya pada diagram psikometri. Baik, sekian penjelasan mengenai P1 dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.